Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini saya membahas ponsel 1 jutaan terbarunya Infinix. Apalagi kalau bukan Infinix Smart 8 Pro. Ya, ini ponsel akan segera diluncurkan buat bulan ini. Lebih tepatnya pada tanggal 19 Februari mendatang. Dan kalau nggak salah nanti masih ada dua ponsel lagi, yaitu Infinix Hot 40 Pro dan juga Infinix Hot 40i. Tapi di video kali ini saya mau fokus buat pembahasan Infinix Smart 8 Pro-nya terlebih dahulu. Jadi langsung aja kita masuk ke video pembahasan. Oke, jadi ini buat tampilan box dari Infinix Smart 8 Pro. Tampilan dan juga desainnya masih sama persis dengan ponsel dari Infinix Smart Series lainnya. Dan di bagian depan di sini terdapat ini ya spesifikasi unggulan, misalnya kayak memori internalnya gede, kemudian RAM-nya udah 8 plus 8 GB, lalu punya 50 megapiksel kamera, punya Magic Ring dan juga punya 90 Hz. Sedangkan di bagian samping cuman keterangan Smart 8 Pro, begitu juga di bagian sisi kanan. Dan di bagian bawahnya di sini ada juga keterangan atau sealing yang udah kita sebutin tadi. Kemudian ada 5000 mAh, udah pakai Type-C. Chipsetnya MediaTek Helio G36, kemudian volumenya bisa sampai 200 dan ada sensor jari di bagian samping. Lalu buat ponsel yang kita bahas ini adalah buat varian warna putihnya. Langsung aja mari kita unboxing sama-sama buat ponsel dari Infinix Smart 8 Pro ini. Kita dapat ponsel dari Infinix Smart 8 Pro dan ini varian warna putih, buku panduan dan juga buku garansi, hard case yang menurutku kurang safety, USB Type-C, lalu kita juga dapat adapter charger. Yang terakhir tentu kita dapat SIM ejector. Nah, jadi ini semua adalah isi dalam paket penjualan Infinix Smart 8 Pro. Mari kita beresin terlebih dahulu dan lanjut buat pembahasan ponsel Infinix Smart 8 Pro. Oke, ini buat tampilan desain dan juga bodi dari ponsel Infinix Smart 8 Pro. Buat desainnya sih masih mirip banget dengan ponsel Infinix Smart 8 lainnya. Dan kalau kita lihat buat varian warna putih yang kita pegang, ini bagus banget sih buat varian warna putihnya. Karena nggak mudah kotor dan nggak mudah ninggalin bekas stik jari, dan kalau dipegang kayak gini ini keset dia licin. Dan ini yang kelihatan cukup unik lagi kalau kita lihat dari pantulan cahaya kayak gini. Ini kelihatan kayak jadi warna itu, warna apa sih namanya? Kayak warna oranye-oranye ke kuning-kuningan gitulah. Dan yang cukup menarik sedikit berbeda, ini terdapat kayak list metalik nih, kelihatan nggak di kamera? Dan semoga aja kelihatan. Kemudian buat kamera punya dua, ini terdapat 4 lampu LED flash dan di bagian bawahnya terdapat 50 megapiksel AI kamera. Lalu buat bodi bagian samping terdapat tombol stick jari scanner, kemudian ada tombol volume. Di bagian atasnya di sini polos, nggak ada lubang mikrofon ataupun noise cancellation, dan di bagian sampingnya di sini terdapat lubang SIM tray. Dan kita lihat apakah punya 2 kartu SIM plus slot kartu memori eksternal, harusnya sih ada ya. Oh iya, ponsel ini masih memiliki 2 kartu SIM plus 1 slot kartu memori eksternal. Dan yang terakhir di bagian bawah di sini masih memiliki jack audio, lubang mikrofon, port USB Type-C, kemudian terdapat 1 buah lubang speaker. Langsung aja kita hidupin terlebih dahulu ponselnya. Oke, sambil nunggu ponselnya hidup, ini buat bagian layarnya udah terdapat plastik atau proteksi bawaan ya. Jadi ya udah cukup hemat lah. Udah ada proteksi atau lebih tepatnya ada antivirus bawaannya. Oke, ini buat ponselnya udah selesai buat kita setup, dan inilah tampilan pertama dari Infinix Smart 8 Pro. Menurutku buat tampilan desainnya ini udah bagus banget karena harga 1 jutaan kecil, ponsel Smart 8 Pro ini udah punya tampilan layar neo display kayak gini. Tentunya ini udah sangat bagus banget, meskipun buat bezel di bagian sisi kanan, kiri, atas ataupun bawah ini masih terbilang tebel. Tapi ya maklum, wajar aja lah. Harganya juga kan cuman 1 jutaan kecil. Dan buat spesifikasi dari layarnya, ini ponsel menurutku ya udah tergolong standarnya buat ponsel sekarang ini. Tapi yang menurutku jadi salah satu keunggulan dari layar Infinix Smart 8 Pro, tentu di bagian layarnya ponsel ini udah memiliki opsi refresh rate tinggi. Nah, ini buat opsi rasio penyegarannya ada 90 Hz. Jadi kalian bisa memiliki 3 opsi ya, 90 Hz, 60 Hz, atau beralih layar otomatis. Kita aktifin aja yang 90 Hz. Di bagian fitur spesial ternyata ini tergolong simple ya, nggak kayak ponsel dari Infinix Note dan juga Infinix GT ataupun Infinix Zero Series, karena ini cuma terdapat fungsi memori RAM virtual bisa nyampe 8 GB, dan standar atau otomatisnya itu di 5 GB buat atau virtual RAM yang udah otomatis aktif. Kemudian terdapat fitur Magic Ring, ini udah otomatis kecentang semua juga. Dan buat kalian yang sering nanya, bang punya saya udah update, udah diaktifin buat Magic Ring, tapi kalau nggak mau tampil ya tentu kalian
harus ini ngaktifin ini semua. Kalau udah, ini kan ada keterangan nih pemindai wajah, jadi kalian harus ngaktifin buat fitur ini face unlock atau lebih tepatnya ya sensor pengunci wajah itu. Oke, buat sekarang ini udah selesai, kita downloadin beberapa aplikasi dan kita mulai terlebih dahulu buat layarnya. Layar dari ponsel Infinix Smart 8 Pro ini punya layar dengan resolusi HD+, dan ini masih wajarnya ponsel di harga 1 jutaan rupiah. Ya, apalagi buat tampilannya kan kita ulangi ya, udah pakai tampilan layar Nano Display. Jadi menurutku ya masih wajar aja kalau resolusinya masih HD+ doang. Dan sekarang kita lihat buat multitouch-nya bisa mendeteksi hingga berapa banyak sentuhan. Nah, ponsel dari Infinix Smart 8 Pro ini bisa mendeteksi hingga 5 maksimal sentuhan buat layarnya. Oke, buat kalian yang sering nanya, Bang, layarnya touch delay atau enggak, kita tes pakai game Really Piano ya. Menurutku buat layarnya sih emang masih kerasa sedikit delay, tapi yang nggak terlalu parah-parah banget atau nggak terlalu telat-telat banget ya buat sentuhan dan juga audio atau pergerakan dari layar Infinix Smart 8 Pro ini. Dan sekarang kita lihat di bagian pengaturan, ponsel dari Infinix Smart 8 Pro ini hadir dengan Android versi 13 dan juga XOS versi 13. Cuman yang cukup disayangkan tuh buat ini CPU ya bisa dibilang downgrade daripada seri sebelumnya ya, karena pakainya Helio G36. Tapi untungnya ponsel ini punya memori RAM yang cukup gede, ya bisa tergolong gede standarnya tahun 2024 buat ponsel di harga 1 jutaan ke atas. Ini pakai RAM-nya di 8 plus 8 GB dengan virtual RAM, dan memori internalnya ada di 128 GB dan bisa kita tambahin lagi dengan slot kartu memori eksternal. Dan buat SoC dari MediaTek Helio G36 itu masih pakai fabrikasi di 12 nanometer. Dan buat memorinya ini masih pakai eMMC. Jadi buat baca sistem atau buat apa sih namanya, buat loading itu ya, kinerja tentu masih kurang cepat kalau kita bandingin dengan UFS. Dan buat CPU throttlingnya bisa kalian perhatiin ini hijau semua, dan buat skor maksimal Gipsnya ini emang terbilang rendah ya, nggak nyampe 100, cuman di 80 ribuan Gips. Dan buat CPU throttlingnya ada di 95%. Sedangkan buat kalian yang nanyain Antutu skor, sorry aja ya, karena di video kali ini buat unit yang saya punya ini kita cek pakai Antutu ini ya, Antutu benchmark versi 10 atau 3D Lite. Ini nggak bisa kalau itu buat pemrosesannya udah nyampe 80 atau 85%, tiba-tiba aplikasinya force close terus-terusan. Udah coba kita perbarui dan juga kita restart ponselnya tapi masih sama. Jadi sekarang ini langsung aja kita lihat gimana buat settingan grafis waktu main game Mobile Legends. Dan buat settingan grafisnya ini cuma dapat di tinggi dengan grafis ultra. Emang sih keterangannya kalau tinggi itu kan harusnya 60 fps, dan tadi udah kita coba buat main game Mobile Legends 2 kali. Ini ponsel ternyata cuman mentok di kisaran 30 fps doang. Dan tentu kalian semua udah bisa bayangin buat 30 fps main game Mobile Legends tuh kayak gimana grafiknya. Cuman di video kali ini kita nggak liatin buat gameplaynya karena cuman video unboxing aja sih, dan ini cuman sedikit apa sih namanya kayak preview gitu aja ya. Dan buat gaming test, sampel foto ataupun perekaman video bakal kita bahas di video selanjutnya. Sekarang ini kita liatin gimana kualitasnya waktu kita pakai buat nonton konten di YouTube, dan juga gimana buat kualitas audionya. Ini buat kualitas gambar ataupun warna yang dihasilkan dari Infinix Smart 8 Pro, menurutku ya ciri khasnya Infinix, warnanya gonjreng, warnanya tajam, jadi cukup enak dilihat ya meskipun resolusinya cuman HD+. Dan coba kita lihat lagi gimana buat opsi pemutaran tuh bisa mentok nyampe berapa pixel, nyampe berapa buat resolusinya. Nah, ini buat pemutarannya bisa nyampe resolusi Full HD 60 fps dan belum support dengan konten HDR. Sekarang mari kita dengerin sama-sama gimana buat kualitas audionya.
Oke, buat kualitas audio yang dihasilkan dari ponsel Infinix Smart 8 Pro, ini menurutku audionya kurang kenceng sama nggak ada bassnya ya. Cempreng, kayak triple doang sih kalau menurutku. Dan sekarang ini kita lihat sama-sama gimana buat kamera yang dimiliki oleh ponsel Infinix Smart 8 Pro. Nah, ini buat kamera utamanya ini sangat menarik banget, upgrade dibanding Infinix Smart 8 seri sebelumnya. Misalnya dari kamera utama ini sekarang udah pakai 50 megapiksel. Mantap ya, 50 megapiksel. Ini ada keterangan AI kamera, yang ini tentunya buat kamera dukungan atau ya kamera yang nggak terlalu sering kita pakai. Dan buat kamera selfie-nya ini masih pakai resolusi di 8 megapiksel. Nah, ini masih sama kayak ponsel Infinix lainnya ya. Kalau dipakai buat buka kamera bawaan, langsung kecerahannya maksimal. Ini di bagian atas masih layaknya seperti ponsel dari Infinix series lainnya, dan di bagian bawah di sini ada keterangan 2 kali optical zoom. Di bagian paling samping ini sangat menarik banget karena langsung disuguhin dengan gerak lambat. Dan kita coba lihat buat gerak lambat, oh nggak ada, ternyata nggak ada keterangan berapa fps gitu ya. Dan kita lihat buat perekaman videonya ini bisa mentok nyampe berapa nih? Bisa nyampe 10, 80, 30 fps buat kamera belakang, dan buat kamera depan ini juga masih sama mentoknya di resolusi 10, 80, 30 fps. Kemudian buat kamera selfie ada AI cam, ada mode HDR juga buat kamera selfie-nya. Dan buat kamera belakangnya di sini komplit ya, ada 50 megapiksel buat rasio, kemudian HDR dan juga flash. Dan buat kamera depan ada flashnya atau enggak? Kayaknya sih ada ini. Oh, baterainya mau habis ya. Kamera depan ini ada flashnya, ini kelihatan ya, kamera depan jadi masih ada flash, jadi khas ponselnya Infinix. Kemudian terdapat mode cantik, dan ini buat apa sih ini? Oh, ternyata buat efek-efek kayak gitu ya, buat filter kurang lebihnya. Kemudian buat mode potret di sini di bagian kamera belakang ada, tapi ini nggak ada buat opsi bukaan lensanya. Kemudian ada keterangan pemotretan IR. Ini stiker-stikeran kayak gitulah. Dan ini beberapa sampel foto yang saya ambil pakai ponsel dari Infinix Smart 8 Pro ini. Selanjutnya, buat temenin kita dalam waktu keseharian, ponsel Infinix Smart 8 Pro ini dibekali dengan baterai besar di 5000 mAh. Cuman ya buat pengecasannya belum support fitur fast charger. Jadi buat ngecas tentunya masih tergolong lama. Dan lagi-lagi bisa dibilang kalau ponsel di harga 1 jutaan doang itu ya masih wajar. Nggak bisa kita komplain banyak-banyak, apalagi buat kamera, desain layar, dan juga memorinya itu udah mantep banget di ponsel Infinix Smart 8 Pro ini. Dan selanjutnya kita lihat sama-sama gimana buat sensor-sensor yang dimilikinya. Nah, tadinya tuh saya kaget ya, di sini saya kira waktu pertama kali unboxing kan nggak ada ini logo autonya, cuman di sini kan ada kayak warna kuning. Nah, tadinya saya kira nggak ada buat sensor cahaya, tapi setelah saya cari-cari di sini di titik 3 ini ya, kemudian bisa kita tampilin, dan ternyata ponsel dari Infinix Smart 8 Pro ini punya sensor cahaya. Kemudian ada sensor apa lagi? Mari kita cek apakah ada fitur atau sensor NFC atau enggak. Nah, di sini nggak ada buat sensor NFC-nya. Dan buat sensor lainnya apakah masih komplit atau ada yang dihilangin? Kita lihat sama-sama. Di sini buat sensor magnetik, sensor giroskop, dan sensor orientasi ada semua. Jadi ponsel dari Infinix Smart 8 Pro ini tentu cocok banget buat kalian yang mau jadiin itu ya sebagai penunjuk jalan. Dan buat giroskopnya kita lihat sama-sama. Ini giroskopnya masih pakai giroskop virtual atau giroskop itu belum pakai giroskop hardware ya, masih pakai giroskop software. Dan buat video unboxingnya kayaknya sih cukup sampai di sini dulu ya. Jadi buat kalian yang pengen request atau lebih tepatnya buat video selanjutnya, video review dan juga gaming test, kalian pengen request apa, drop aja di kolom komentar, atau pengen diversusin sama ponsel apa. Nanti kalau saya ada unitnya, insya Allah saya buatin buat video komparasi atau sesuai dengan request kalian ya. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, like jika kalian suka, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu buat video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.